materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tetap pakai masker ya. Dia melanggar, padahal maskernya belum dicabut. Ya mungkin karena Pak Jokowi suka bohong. Saya dapat tugas dari Pak Ketua STAI untuk AITA. Ada yang tidak paham AITA. Dosen-dosen yang kepanjangan AITA itu apa, Ibu? Al-Islam dan Muhammadiyah. Ada yang tidak hafal, kira-kira tidak paham, Mas? Belum sepenuhnya. Ya. Saya akan mencoba untuk memberikan pemahaman al-Islam. Ini kan ada dosen agama, beliau dosen agama. Yang bukan dosen agama coba, yang bukan dosen agama, yang dari umum. Yang perempuan semua umum semua. Ya. Ini berarti fokus ke perempuan ya. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dengan kalimat begini. Puncak keberhasilan seorang muslim dalam beragama itu, ciri yang ada pada muslim itu adalah akhlakul karimah. Dan saya ulang, puncak keberhasilan muslim dalam beragama itu adalah ada ciri kepada muslim itu adalah memiliki akhlakul karimah. Kalau kita bicara agama Islam dan Muhammadiyah, agama itu dicari padanannya hanya tahunya dulu. Agama bahasa Sanskerta itu bahasa apa? Ya, saya tanya. Bedanya dengan bahasa Latin sama? Beda. Kalau Sanskerta dari mana itu? Dari Cina, dari Arab, dari mana? Ya, dari India, ya tahu? Ya, masyarakat terbanyak manusianya India. Din itu di padanannya adalah agama. Karena bilang din itu lahir abad ke-6 ke-7. Maka agama itu ada yang mengartikan A dan gamma, ada yang mengartikan A dan gam. Ya toh? A tidak, gamma itu kacau. Tetapi kalau gam itu adalah lari. Padahal sama-sama dari bahasa Sanskerta. Jadi yang dimaksud tidak lari itu adalah agama itu kekal. Dan agama apapun itu memiliki tiga hal, tiga ajaran. Yang pertama adalah belief, yang kedua adalah behavior, ya kan? Yang ketiga apa ya? Yang ketiga norma. Semua agama punya itu. Lah, din al-Islam itu juga sama. Satu, belief itu adalah keyakinan yang kita kenal dengan akidah. Behavior itu adalah perilaku, akhlak. Sementara norm itu adalah syariat. Jadi itu tidak akan luput dari itu ajaran itu. Lah, Islam tentunya kalau kita bicara Islam itu adalah akidah, syariat, akhlak. Syariat itu ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh.
akhlak diri kita, akhlak ma Allah dan akhlak ma'nas. Itu agama yang kita substansikan. Kalau kita bicara agama hadis, itu tentu 23 tahun Rasulullah. Kita hanya setengah jam. Ya, saya ambil pokok-pokoknya aja. Saya ambil pokok-pokoknya aja. Kalaulah puncak keberhasilan beragama seorang muslim ditandai dengan behaviornya, ditandai dengan akhlaknya, Rasulullah sendiri itu tidak serta-merta memperoleh gelar al-amin. Apa sih al-amin itu, Bunda? Orang yang dapat dipercaya. Umur berapa Muhammad bin Abdullah itu dapat gelar itu? Anggap saya Faris. Faris mahasiswa di sini. Kalau tanya umur berapa Muhammad bin Abdullah itu menerima gelar al-amin? Umur 35 tahun. Karena apa? Muhammad bin Abdullah itu dapat gelar al-amin karena apa? Enggak serta-merta dia. Pak Beni akan mendapatkan gelar seorang ketua STAI seluruh Indonesia tercepat membangun, tidak serta-merta dapat gelar itu. Tidak serta-merta. Karena Pak Beni sudah memiliki kredibilitas dan kapabilitas di lingkungannya. Rasulullah begitu itu. Rasul itu mendapat gelar al-amin karena sudah punya kredibilitas dan kapabilitas di komunitasnya itu, sehingga orang-orang memberikan gelar al-amin di komunitasnya. Ingat ya, di komunitasnya. Di luar komunitasnya dicaci maki Rasulullah. Pernah dengar bagaimana Rasulullah sampai sakit yang dicaci maki? Pernah dengar cerita itu? Sehingga turunnya surat Ad-Duha itu. Sampai ini dicaci maki sama itu. Wahyu itu tidak turun sampai 6 bulan, ya tahu? Nabi kemudian gelisah dong. Nabi, ya tahu? Kok nggak datang Jibril? Sementara istrinya Abu Lahab itu, dia bilang begini, hei dengar orang-orang Makkah, Muhammad sudah sakit, hampir gila, ditinggal oleh setannya gitu. Jibril itu dianggap setan, ditinggal oleh Tuhannya. Didengarkan oleh Rasulullah itu. Berulang kali diucapkan itu. Maka kemudian turunlah surat Ad-Duha itu. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak akan meninggalkanmu Muhammad. Itu jawaban. Agama itu adalah turun langsung begini. Ini Isa Injil, ya tak? Terus Taurat diberikan ke siapa? Taurat diberikan Musa. Zabur diberikan kepada Daud. Sekaligus. Ketika umatnya bertanya, wahai Isa, ini loh ada laki-laki yang kemudian rumahnya diambil oleh orang lain. Nabi Isa juga kita itu. Paham? Musa pun begitu, Daud pun begitu. Tetapi Al-Quran tidak begini. Al-Quran itu masuk sekaligus itu di mana? Lauhul Mahfuz. Itu kalimat yang kemudian adalah yang masuk ilal mutahhawur. Kan begitu kan? Ayat sebelumnya kan begitu. Itu kemudian ketika ada permasalahan turun berdasarkan permasalahan-permasalahan itu. Itu sampai akhir zaman besok. Al-Quran yang sampai al-yawma akmaltu itu sampai besok akhir zaman. Paham? Saya ambil substansinya ya. Kemudian agama yang kita peluk itu, yang menjadi Islam yang turun itu, kita
harus bersyukur kepada Allah karena kita beragama Islam. Tidak semua makhluk itu beragama Islam. Kita bersyukur. Kenapa bersyukur? Ayo. Kenapa kita bersyukur kita beragama Islam? Saya tanya kepada ibu-ibu, kenapa kok kita bersyukur beragama Islam? Coba. Karena Islam itu agama yang Allah ridhoi dan Al-Qur'annya dipelihara oleh Allah. Tidak akan mungkin tertukar dan tidak akan mungkin ada yang merubahnya. Berkali-kali itu ada perubahan. Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, saya masih jadi kasih pena emas, ada bermacam-macam. Kadang-kadang Pak Lamun diganti menjadi Akilun. Ada yang menurutnya tidak ada. Dan itu dulu percetakan Al-Ikhlas Surabaya. Ketemu. Itu kita bersyukur karena kita memeluk agama Islam. Ibunda yang tidak ada dosen agama, yang sini tidak usah jawab karena banyak dosen agama. Apa dalil bahwa agama Islam itu diridhoi Allah? Tidak pernah dengarkan itu dari dosen-dosen yang lain, mungkin pas sedang ngajar, ibu sedang lewat gitu, tidak dengar? Tidak dengar. Saya awali ya. Inna dina indallahi kan tahu. Ya. Surat apa ayat berapa coba? Ayo. Dosen ya. Surat apa ayat berapa? Yang laki jangan jawab karena yang jelas tahunya. Oh tapi ada yang ekonomi ya. Yang ekonomi. Ya. Coba ayat berapa surat apa? Apa? Ulang. Jangan bilang Al-Imran ya. Ya, apa artinya Al? Kalau Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, kenapa kok tidak Al-Imran? Ali itu keluarga. Ya, keluarga Imran. Ya. Kita bersyukur kalau kita sudah beragama Islam. Tapi ingat, ada warning Allah itu. Ada warning Allah. Apa warning Allah itu kalau sudah beragama Islam? Saya tak boleh ibu-ibu aja ya. Karena di sini saya sudah jadi tahunya. Ya kalau sedikit ada baru ya tidak apa-apa. Saya khusus ini. Yang laki paling yang baru. Apa warningnya Allah itu? Wahai ibu-ibu dosen di SKI Muhammadiyah, engkau sudah beragama Islam. Di-warning oleh Allah. Ingatlah ya para dosen, kalau engkau sudah beragama Islam, masuklah ke Islam itu secara total. Itu warning itu. Bagaimana bunyi dalilnya? Ayo. Bagaimana bunyi dalil? Nanti kalau bisa membunyikan dalilnya itu dan artinya, nanti dapat gaji 3 bulan. Wah, ini riset ya. Saya kira apa begini? Hah? Ayo apa? Ayo. Saya ulangi dari awal ya, sepancing ya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Luput ya dapat ini. Ya.
Itu warning Allah kalau sudah Islam masuk dengan secara totalitas itu. Pertanyaan berikutnya, sudah totalkah kita? Sudah total. Nah kalau belum kok ingin masuk surga? Karena rata-rata kita hanya berbicara tentang apa ya? Tentang orang. Tidak bicara tentang apa tadi? Tentang belief, tentang keyakinan kepada Allah. Yang menggerakkan kaki ibu datang ke tempat ini siapa? Ayo, siapa? Allah kan. Yang memberikan rezeki ibu siapa? STAI apa Allah? Allah. Itu yang kadang-kadang tidak dicermati. Itu belief, keyakinan. Lah, kalau sudah dikatakan begitu ada Allah, ada kalimat gini, nu'minu bi ba'din wa nukaffiru bi ba'din. Orang yang beriman sebagian dan orang yang ingkar sebagian, ulaika humul kafiruna haqqan. Itulah kafir yang sebenar-benarnya. Kalau yang bisa mengambil di apa namanya ini? Tempat ada yang namanya GPT, apa GPT itu itu dan ingkar sebagian, itu namanya kafir yang sebenar-benarnya. Pertanyaan kita, apakah ibu yang tidak sebagian? Kalau ibu beriman sebagian kemudian ingkar sebagian, itu kafir yang sebenar-benarnya. Ayat itu nggak digosok. Saya beritahu Ustaz Anissa ayatnya nanti tadi. Apa contohnya? Ayo, contohnya. Saya sering mengatakan begini. Dalam Al-Fatihah itu ada karakter manusia 3. Yang pertama adalah orang yang diberi nikmat oleh Allah. Yang kedua adalah orang yang tahu aturan tetapi kemudian tidak menjalankan aturan, disebut apa itu? Maghdup. Orang itu tahu aturan tetapi tidak melaksanakan aturan. Orang yang mencari aturan tetapi tidak dapat aturan kemudian bikin aturan sendiri, itu dolim, sesat. Apa contohnya? Orang yang tahu aturan tetapi tidak jalankan aturan itu. Ibu tahu tentang sedekah? Tahu sedekah? Apa sih sedekah itu? Hah? Kenapa? Berbagi? Artinya sedekah? Itu. Artinya takjil apa? Makanan kecil. Iya betul. Sedekah itu membenarkan, siddiq membenarkan bahwa harta yang dimiliki oleh bunda itu dari Allah. Maka sedekah itu diwajibkan untuk mengeluarkannya setiap tahun. Haul dan nisab, namanya zakat, wajib itu. Bagi yang sudah senisab, nisabnya itu para ulama ada yang mengatakan 87, ada yang mengatakan 89. Itu hitungan yang wajib. Ada zakatul fitri. Zakatul fitri itu wajib persen. Tetapi kalau sudah tidak punya kemampuan sama sekali, sudah wajib. Itu dasar hukumnya surat At-Taubah ayat berapa itu? Bunda, At-Taubah ayat kali ya. Kalau infak itu adalah menafkahkan, suami menafkahi istri,
istri menafkahi suami karena dapat baik. Bunda ini yang punya suami dapat bayaran kan? Dapat bayaran kan? Dapat kan? Bunda keluar rumah itu izin suami enggak? Diizinkan enggak jadi dosen? Izin. Karena diizinkan, maka tentu Bunda harus bersyukur itu. Gajinya jangan diambil sendiri. Kan gitu kan? Jangan kemudian hartanya suami, hartaku dewe. Kan gitu kan? Walaupun suami adalah yang memberikan nafkah, kan begitu. Beda, nanti kita terangkan di mana Muhammadiyah berada, kan begitu. Lah, itu sepintas. Kemudian saya menyampaikan bahwa ada orang yang tahu hukum tetapi tidak menjalankannya. Itu maksud murka Allah. Murka. Bunda punya uang untuk dimakan besok, kemudian tidak infak. Murka Allah itu. Tahu hukum tapi tidak dijalankan. Cari hukum dan ketemu, tak bikin hukum sendiri. Ada yang hamil di sini ya? Ada. Hamil itu berapanya Bunda? Yang pertama mana hamil yang pertama? Pertama ya? Sudah berapa bulan? 7. Apa yang diperbuat? Kalau 7 bulan bisa diapakan? Kenapa? Syukur. Hanya 7 bulan dong doanya? Tiap hari. Syukurannya apa 7 bulan dong? Terus kenapa 7 bulan? Itu mencari kebenaran dan dapat bikin aturan sendiri namanya. Apa namanya kalau 7 bulan? Tingkep. Hah? Caranya tingkepan. Tingkepan. Coba cari di Google tingkepan itu apa? Kalau bahasa Sanskertanya itu pelet beteng. Ya. Apa banget? Ya. 7 bulan itu pelet beteng namanya. Ya. Ruh setelah sperma masuk ke telurnya jenengan, kemudian ada beberapa hari kemudian Allah menyatakan tentang konsepsi perbendanis Allah dengan putri atau putra jenengan. Alastu bi rabbikum, begitu. Apa aku ini adalah rohmu? Ruh yang Allah yang tiupkan di dalam itu, dia bilang apa? Bala. Apa dia? Alastu bi rabbikum, bala syahidna. Dia berjanji. Itu umurnya berapa bulan? 4 bulan. Kenapa di 4 bulan ketika perjanjian Allah pasang ke calon embrio jenengan tidak kemudian bertasbih, bertahmid, bersedekah dan lain sebagainya? Karena nunggu 7 bulan. Itu namanya bikin acara sendiri. Paham? Jangan menjadi ibunda yang kemudian nanti Allah bilang zalim, ya. Jangan bilang. Maksud saya seperti itu. Banyaklah contoh-contoh yang lain, ya. Banyak contoh-contoh yang. Atau begini. Dulu pada abad ke-5 ke bawah, orang-orang di Jazirah Arab itu, membikin Tuhannya itu bikin sendiri. Namanya apa itu? Ya, berhala ya. Kalau yang kaya dia bikin dari yang besi, parakina dan lain sebagainya. Yang paling miskin itu bikin dari tepung, bikin sendiri di rumahnya Tuhan, ya. Kemudian bikin sendiri disembah ya Tuhannya itu. Nah, sebelum disembah dia beri makan, ya diberi jajan gitu ya.
itu cari hukum sendiri ya. Ini yang disebut sesat oleh Allah. Kemudian turunlah ayat diberikan kepada Nabi bahwa manusia itu adalah makhluk ibadah. Surat apa itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Paham? Kita ini makhluk ibadah. Apa ayat berikutnya? Ma uridu mir rizqi. Aku tidak menginginkan rezeki darimu. Kan begitu kan? Ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyut'imun, dan aku tidak ingin makan dari kamu. Begitu Allah memberitahukan. Kemudian Allah memberitahukan Allah itu maha pemberi rezeki dan itu maha kaya. Kalau tahu itu surat apa, ayat itu berapa, dapat THR. Yo, untuk hindar ya Pak. Yo, surat apa itu? Hah? Cepat dari di Google THR. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Surat Ad-Dariyat 56. Itu kemudian 57 dan 58. Itu contoh ya, contoh. Nah, kemudian saya beri contoh lagi. Cara belajarnya Al-Islam begini. Di Muhammadiyah itu semua orang Muhammadiyah hafal. Begini. Ya ayyuhalladzina amanu, mesti diawali dengan aman. Kalau ayat surat Ali Imran ayat 110 mana orang Muhammadiyah yang hafal? Ali Imran 110 nggak ada apa? Kuntum khairat ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Coba, kalian ini adalah umat terbaik yang Allah berikan keluarkan untuk seluruh manusia. Siapa umat terbaik? Kita. Kalau saya perkecil, umat terbaik apa di masyarakat Muhammadiyah? Umat terkecil ya. Kamu ini loh umat terbaik yang aku berikan kepada umat. Kalau saya terjemahkan lebih kecil. Cuman kita tidak sadar kalau kita ini jadikan umat terbaik. Tidak sadar. Saya pernah menyampaikan kalau tidak salah di sini. Ibu yang pergi umrah, yang pergi haji, mesti hanya dikenalkan di Madinah itu 2 hal. 1, mesti berdoa di 3 hal, berdoa di Raudhah. Mesti gitu. Jadi apa namanya? Motoibnya ayo kita doa di Raudhah, kita doa di Raudhah, mesti gitu. Setelah itu mari kita doa di Multazam, katanya, doa Multazam. Ketiganya, ayo kita keluar ke kubur kurma. Hanya itu yang dipertontonkan. Tidak pernah dijelaskan bagaimana negeri Madinah itu mampu mengalahkan Persia dan mampu mengalahkan Romawi. Itu yang tidak pernah dijelaskan. Jelaskan dong bahwa inilah Madinah yang hanya separuh kabupaten itu mengalahkan 7.400.000 km persegi Persia, 5 miliar Romawi dikalahkan. Panglimanya adalah orang yang baru masuk Islam, Khalid bin Walid. Tidak sadar itu, kita tidak mencontoh itu. Maka Islam terkuyok-kuyok sampai sekarang. Umatnya ya, bukan Islamnya.
terkuyuk-kuyuk. Kenapa? Kalimat Rasul begini, idza futihat alaikum farisun wa rum ayyuqaumin antum. Jika negeri Persia besok dan Romawi itu bertekuk di bawah telapak tangannya, kamu umat yang kayak apa, kata Rasulullah. Naqulu kama amar Allah, ya Rasul, akan kami tegakkan sesuai dengan perintah Allah. Rasul tersenyum itu. Saya khawatir tidak seperti itu, sahabat, gitu. Karena kalian besok akan saling iri, besok kalian saling hasad, kata Rasulullah. Kemudian kalian saling menjunjung tinggi kelompokmu. Itu Rasulullah bilang. Dan kenapa besok kita kalah? Karena dalam jiwa umat Islam hari itu, kata Rasulullah, tercabut rasa beraninya kepada musuh-musuh Islam, dan musuh Islam tercabut rasa takutnya kepada kita. Sering saya ucapkan ini kepada tokoh-tokoh muda, karena kita dihujat tidak pernah berbuat. Bapak Ibu kenal Ibu Megawati? Kenal? Mohon maaf ya, yang mungkin afiliasinya PDI, mohon maaf. Karena Bu Mega itu sudah menyatakan tidak beriman ke hari akhir. Dia nggak dipenjarakan kok itu. Itu pidato resmi ya. Pidato yang kedua resmi dia menyatakan gaya apa ibu-ibu ikut majelis taklim. Pernah dengar? Kita nggak berbuat apa-apa. NU Muhammadiyah berbuat apa? Nggak berbuat. Karena rasa beraninya sudah hilang. Rasa takutnya Bu Megawati ke kita hilang. Aku tidak butuh umat Islam untuk membesarkan PDI. Tetapi buktinya banyak umat Islam di dalamnya. Ada yang ngomong? Enggak ngomong. Pak Mahfud MD yang katanya hebat itu menghilangkan khilafah dan lain sebagainya, ngomong? Enggak ngomong. Karena rasa beraninya sudah hilang. Nah, kita mau bagaimana? Saya tahunya karena sudah umur 50 tahun. Andai karena saya umur 20 tahun tahu hadis ini, saya tahu Pak. Sekarang acara kan nomor 96 lah. Acara beliau akhirnya ini adalah Pak. Saya salahkan dia mudah-mudahan kan gitu. Saya hanya memberikan itu Islam ya. Nah, al-Islam, saya ambil sepotong itu aja. Sama dengan begini. Kita sudah hari berapa di Ramadan ini? Ya? Ya? 14. Apa bedanya saum dengan siam? Saya pernah nyampaikan kalau nggak salah. Apa bedanya? Saum itu adalah imsak terbatas kepada lisan, ya kan? Ingat atau tidak? Kita punya dua telinga, ya. Tapi lisan kita satu. Dengarkan arah kanan, arah kiri, baru kita bicara. Jangan dengarkan sebelah, kemudian kita ngomong. Paham itu? Contoh begini, saya dengar kalimat dari A. Pak Beni tuh gini Pak, gini Pak. Kalau saya mendengarkan kalimat atau jeleknya Pak Beni, mesti saya dulu Pak Beni jelek. Ya enggak? Harusnya dengarkan dari kanan. Kalau yang dari kanan sama dengan yang kiri, saya tambahin. Kalau dari kiri A yang dari kanan B, maka tentu saya tidak berucap kepada Pak Beni, berarti yang kiri dan A ini sama-sama punya keperluan. Jangan culuknya yang bicara, sementara kupingnya tidak mendengar dua. Paham itu? Sering kan digunakan itu kita? Itu saum. Tetapi asyam itu fisik maupun rohaninya. Maka yang disebut siam itu endingnya adalah manusia paripurna. Takluk itu paripurna.
pertanyaan saya adalah, kapan nuzulul Quran itu? Hah? Ada dalilnya 17? Hah? Ada dalilnya? Ada. Terus apa bedanya dengan Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu Al-Quran diturunkan juga. Ini Ramadan terakhir. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, gitu ya. Yang ini 17. Yang benar mana 17? Apa? 27. Hah? 27 hadisnya. Ya. Ada yang bilang 24 hadis itu. Ini ayat 17. Karena perang Badar. Yaumal taqal jam'an. Kapan Al-Quran itu turun? Al-Quran itu turun setiap bulan dari Muharram sampai Dzulhijjah. Kan gitu. Yang turun pertama kali itu memang tanggal 17. Yang turun pertama kali satu kaligus ke Baitul Izzah yaitu adalah di akhir bulan Ramadan. Turun, kan gitu. Turun terus kan tidak di 17 tahun. Iya tak? Paham? Al-Yawm itu turun bulan apa? Di penutup itu. Iya tak? Kutiba alaikum siapa apa turun di tanggal 17? Tidak kan? Cuma di bulan Ramadan. Jadi cara menjelaskannya yang turun sekaligus itu adalah di bulan akhir Ramadan. Rasul berkata, taharrau lailatul qadri, suruh cari Lailatul Qadar itu pada 10 terakhir. Ibu cari di mana 10 terakhir? Ayo. Surat ayo. 10 terakhir suruh cari itu sama Rasul. Taharrau cari. Tetapi di tanggal-tanggal ganjil. Hah? Iya, surat Al-Qadar. Tanggal berapa kira-kira? 20. Kenapa kok 27? Dulu Pak Gaul menjelaskan. Jangan bapak jangan pandor. Dosen harus jangan pandor itu. Jangan pandor itu. Saya karena dia nggak pandor biar nggak keterangan saya itu pandor, nggak boleh itu, nggak boleh. Karena Muhammadiyah itu, saya kembalikan ya, karena setengah jam lebih ya. Karena Muhammadiyah itu tahun 69 sudah menggugurkan kata ideologi. Nih saya kembali ya. Muhammadiyah sampai sekarang sudah mulai tahun 69 tidak mengenal ideologi. Kenapa? Karena ideologi itu, kalau Muhammadiyah bilang ideologi Muhammadiyah takut sama dengan ideologi Pancasila. Maka sidang takbir menggugurkan ideologi, dimuktamarkan di Ponorogo, ya toh, menjadi matang dan cita-cita kehidupan Muhammadiyah. Jadi dari ideologi Muhammadiyah itu punya matang keyakinan dan cita-cita Muhammadiyah. Keyakinan itu belief tadi itu, akidah itu lagi. Cita-citanya Muhammadiyah apa? Satu, ingin mengajak masyarakat Indonesia untuk menjadi masyarakat Islami. Ya toh? Ini dulu lah ya. Sekarang sudah beda lah. Nah, saya tidak tahu saya apa ini dosa apa enggak tahu saya dengan Pak Beni ini dosa apa enggak. Semoga diampuni. Saya katakan begini. Muhammad Dahlan mendirikan panti asuhan agar orang-orang yang tidak mampu ditampung oleh Muhammadiyah. Maka ada metodologi Al-Ma'un namanya. Kemah Dahlan tidak pernah menaikkan santrinya sebelum Al-Ma'un dipraktekkan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kalau bahasa saya, enggak delok motomu rasa. Makanya kamu udah lihat toh bahwa kamu itu pendusta agama. Gitu. Siapa yang pendusta agama?
Dia tidak pernah membesarkan anak yatim dan tidak pernah memberi makan fakir. Kalau itu tidak dijalankan, tetap Al-Ma'un diajarkan. Itu ada gambaran metodologi Al-Ma'un di Muhammadiyah. Kemudian Muhammadiyah mendirikan rumah sakit untuk membantu masyarakat Islam yang tidak mampu ke rumah sakitnya Belanda. Mendirikan sekolah untuk menampung anak-anak tidak mampu yang sekolah di Milo, apalagi itu namanya, ditampung di pendidikannya Muhammad. Dia itu niatnya kemadahlah. Sekarang beda. Rumah sakit sudah bukan untuk orang miskin yang masuk di rumah sakit Muhammad. Dia ada kamar VIP, ada kamar VVIP, ada kamar kelas 1, 2, dan 3. Itu sudah bisnis apa bukan? Bisnis apa bukan? Bisnis. Sama dengan pendidikan. MI dulu muridnya 7, ya kan? Siapa yang mau masuk tanpa bayar SPP silakan. Begitu besar, sekarang sudah bayarnya 7 juta, beda kan? Ya. Beda. SKI naik ini maksudnya adalah apakah kita sudah keluar dari makom Muhammadiyah? Menurut saya tidak, karena adalah zaman berubah. Muhammadiyah itu matang keyakinan dan cita-cita Muhammadiyah yang dulu dikenal ideologi adalah Muhammadiyah itu organisasi Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar berakidah Islam. Rujukannya adalah Quran dan Sunnah. Itu satu. Pertanyaan saya, kenapa pakai Sunnah? Kenapa Muhammadiyah tidak pakai hadis? Apa bedanya hadis dan sunnah? Ya. Hadis itu baru, sunnah itu tradisi. Hadis itu catatan para ulama tentang sunnah Nabi. Itu hadis. Hadis itu catatan para ulama. Dia yang nulis. Kalau Rasulullah berkata, Rasulullah itu beliau yang nulis dari sunnah Nabi. Maka kalau hadis ada dhaif, ada hasan, didatihi, ada itu dan sebagainya. Tapi orang menyamakan hadis dan sunnah nggak sama. Hadis itu catatan, sehingga banyak perbedaan. Muhammadiyah adalah merupakan amar ma'ruf nahi munkar berakidah Islam, Quran, hadis. Pertanyaan saya adalah, dulu untuk mematuhi Al-Quran tidak ada, orang hanya berbicara mempelajari Al-Quran dan tafsir Al-Quran. Bapak Ibu belajar bukan Al-Quran tetapi tafsir Al-Quran. Tafsir dahulu itu masih tafsir bil riwayat, tafsir bil ma'thur dulu. Ayat 1 ditafsirkan dengan ayat lain, ayat 1 ditafsirkan dengan hadis. Kan gitu kan? Dan cukup itu tafsir bil ma'thur itu. Muncul metodologi bil ra'yi dengan akal pikiran. Karena bil ma'thur tidak bisa menjawab antariksa, tapi bil ilmi menjawab antariksa. Enggak cukup dengan bil ilmi, muncul lagi metodologi maudu'i, tematik per case to case. Muhammadiyah selain mengadakan pendekatan itu, Muhammadiyah mengadakan pendekatan irfani, burhani, dan bayani. Itu Muhammadiyah. Paham irfani? Bunda sekarang sudah ukur hampir jam 2. Tubuh kita sudah stres. Ya kan stres karena sudah kekurangan asupan. Maka zat dalam tubuh bergerak otomatis untuk menyesuaikan diri. Kalau ibu ngantuk, maka zatnya kalah, racunnya tidak keluar.
Nanti kalau tidak ngantuk, sebentar lagi racun keluar. Bisa ekspor non-migas. Ya, irfani itu, Bunda, adalah pendekatan metodologi berpikir, model metodologi berpikir yang pendekatannya adalah apa? Apa? Direct experience, yaitu pendekatan diri, pengalaman. Ibu datang ke majelis zikir, kemudian ibu mendapatkan barokah. Barokah itu ziyadatul khair. Ketika ibu pulang, kemudian yang biasa merengut ke suami, kemudian tidak merengut, itu adalah ziyadatul khair. Itu pendekatan irfani ketika mengupas Al-Quran. Orang yang paham Al-Quran belum tentu menjalankan Al-Quran. Orang pintar bahasa Arab belum tentu memahami Al-Quran. Orang-orang Arab itu tidak semua paham Al-Quran. Itu pendekatan irfani. Kalau pendekatan burhani itu pendekatan teks yang justifikasinya adalah nanti dengan tata urutan logika. Contoh begini, kalaulah hadis yang itu hasan ataupun mutawatir kemudian menentang Al-Quran dan dipakai itu sistem burhani. Tetapi hadis dhaif tetapi tidak menentang Al-Quran itu dipakai. Jadi hadis sebagai second line itu harus mengikuti ayat. Itu burhani. Tetapi bayani teks itu menjadikan rujukan, tetapi tidak berdasarkan runtutan logika, tetapi hanya menjustifikasikan logika. Itu bayani, itu bedanya. Muhammadiyah tiga-tiganya dipakai. Jadi contoh begini, contohnya begini. Apa ya yang paling gampang itu? Hafalan Al-Quran. Hafalan Al-Quran. Orang sekarang banyak nyetor di bulan Ramadan itu untuk hatam Al-Quran, ya kan? Hatam. Ada 2 hari gitu ya. Sementara menurut Burhani itu Rasulullah setahun hanya 2 kali hatam Al-Quran itu. Paham? Maka Muhammadiyah menggunakan tidak harus hatam di bulan Ramadan, tetapi tadabbur Al-Quran per ayat. Nah, tidak usah mendekatan ke sana, karena 1 tahun bisa 2 kali saja. Karena 1 bulan nggak mampu, hanya membaca hafal saja. Tapi Muhammadiyah meminta baca Al-Fatihah, baca Al-Baqarah 2 ayat, 3 ayat, atau baca 6 ayat dulu lah tentang mukminul muttaqin. Baca kemudian 2 ayat tentang kafirin. Baca kemudian yang 12 ayat tentang munafikin. Oh iya, paham saya. 20 ayat ini Allah meletakkan ini mukmin, muttaqin, ini kafir, ini munafik. Makna munafik itu masih terus dipahami, sehingga kita tidak usah alif lam mim dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin bukan itu, tetapi dibaca, ditadabburi itu. Yang saya katakan, baca Al-Quran, ketahui Al-Quran, fahami Al-Quran, yakini Al-Quran, amalkan Al-Quran, pertahankan Al-Quran, jadilah Al-Quran. Di masjid sekarang itu, masjid saya di Al-Hikmah itu, ibu-ibu kumpul gantian gitu. Terus saya tanya, setelah hampir selesai tanya, Bu, tadi baca surat apa? Saya bilang gitu. Masih surat Al-Baqarah, Pak. Loh, masih surat Al-Baqarah? Nggih, nggak baca gini ibu-ibu. Zalikan kita bukan gitu yang belajar banyak. Bu, sampai dapat 2 pahala. Kalau yang lancar hanya dapat 1 pahala. Lupa kok gitu.
sampai dapat pahala kesabaran, ya dapat pahala membaca. Lo nek mono enak ibu iki gitu bang aku gitu kan ya? Bukan itu, karena dia keadilan Allah. Itu yang dipakai Muhammadiyah. Hafal alhamdulillah tapi faham yang dimaksud oleh Muhammadiyah. Itu yang muqaddimah matan keyakinan. Yang kedua, Muhammadiyah itu berkeyakinan bahwa agama Islam itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad. Orang Muhammadiyah harus yakin gitu. Tetapi bukan berarti orang Muhammadiyah yakin Injil yang ada sekarang itu. Bukan itu. Tetapi yakinlah setiap suhuf Ibrahim, kitab-kitab yang sudah diturunkan itu Islam semuanya. Cuma yang dipelihara tidak kemudian diongkel-ongkel adalah Al-Qur'an itu sampai besok. Nah ya, ini TPA saya putus dulu. Nanti biar yang nerangkan dosen Muhammadiyah. Terus kemudian ada usulan dari seorang kiai, ojo ikut tahu, kiai itu tak punya konsep 5. Gitu. Apa masalah 5 itu? 1, dia berbicara tentang akidah tadi itu, tentang ibadah, tentang dunia. Makhir dunia, apa dunia katanya Muhammadiyah? Antum a'lam, kamu lebih tahu. Muhammadiyah, ibu mau pakai kayak begini, oke, yang penting tutup aurat. Tapi jangan kemudian ditentukan, kan ada ormas yang menentukan pakaian, ya tak? Pakaian harus kayak begini, karena zaman Rasulullah begini, lakinya begini, kan gitu? Yang mendekati Rasulullah saya, bukan Pak Beni. Pak Beni ini pakaiannya, Barack Obama. Saya pakai mendekati, karena pakaian saya cuma 1. Rasulullah 3, gamisnya itu 3. Karena yang luar itu mesti diginikan oleh Rasulullah, diangkat. Orang Madura kalau Allahu Akbar walaupun nggak pakai gamis, Allahu Akbar diputar tangannya. Yang Madura, terus yang Madura kan diputar ya. Ya jangan salahkan, jangan menyalahkan. Muhammadiyah tidak diperkenankan menyalahkan metodologi yang dipakai orang, tidak ada. Diajarkan masalah kias analogi wajib diajari oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah, dosen Muhammadiyah, orang Muhammadiyah yang menolak kias karena dia tidak tahu matan keyakinan masalah 5. Kias analogi wajib dipelajari oleh Muhammadiyah. Jihad merupakan ruh Muhammadiyah. Jihad bermakna bersungguh-sungguh, bukan kital, bukan perang, tetapi jihad bersungguh-sungguh itu di Muhammadiyah. Maka jangan kemudian Muhammadiyah kenapa kemudian tidak mensunah muakkadkan kulit subuh? Karena Muhammadiyah menggunakan tadi itu pendekatannya itu. Kunut ini bukan hanya di subuh, kan gitu dah. Di yang lain itu digunakan itu oleh Muhammadiyah. Jangan kemudian udah salat subuhnya, bukan itu, gitu lah ya. Saya dulu pakai kunut subuh karena di NU kunut subuh itu bukan wajib sunnah juga, gitu loh. Sama itu. Cuman Muhammadiyah tidak menggunakan itu karena pendekatannya juga 3 tadi itu. Lah, kemudian jihad dunia, belief tentang akidah dan kias itu wajib orang Muhammadiyah tahu. Karena Muhammadiyah umat yang mengikuti Muhammad ada tak marbutohnya sifat Nabi. Ikuti sifat Nabi itu. Jangan benci orang, jangan mencari kesalahan orang, kan gitu, ngintip kesalahan orang. Oh ini kok prestasinya besar, kan gitu. Ini kok saya tidak berprestasi. Tidak. Saya mantan ketua PDM 2 periode. Saya mantan ketua pemuda 2 periode. Saya mantan ketua majelis tabligh 2 periode. Saya sekretaris PDM 1 periode. Saya ketua STI berapa namanya? 2 periode. Sekarang dipimpin Pak Beni. Apakah saya tahu? Tidak. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Pak Beni harus lebih baik dari saya.
Kalau Pak Beni tidak lebih baik dari saya, berarti saya termasuk orang yang merugi. Kalau Pak Beni lebih jelek dari saya dilaknat oleh Allah. Tapi kalau Pak Beni lebih baik dari saya, maka saya termasuk Robihun, saya beruntung. Paham? Itu di Muhammadiyah. Jadi, aku bilang pimpinan kok saya itu tidak ada di Muhammadiyah. Pak Din Samsudin itu sekarang ketua ranting Muhammadiyah. Tidak ada. Karena dalam organisasi kita sudah berputar seperti itu. Siapa yang mau bekerja, berjihadlah. Siapa yang mau untuk kemudian berjuanglah. Itu di Muhammadiyah. Saya kira begitu, Pak Beni. Sudah jam 2 lebih. Karena waktunya sebenarnya jam 2 saya terakhir dengan Pak Beni. Ini jam 2 lebih 8. Ibu sudah mulai ngantuk, nanti rasionya keluar. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah dan segenap pimpinan, Kaprodi dan dosen Sd Muhammadiyah Lumajang yang dimuliakan oleh Allah, Bapak dan Ibu dosen SD dan Teknik STI Muhammadiyah Probolinggo. Sangat singkat 2 hari itu untuk memberikan penguatan terkait dengan al-Islam dan kemuhammadiyahan. Kita mencoba membagi beberapa termin ya. Jadi untuk AIK awal adalah bagian memantapkan komitmen kita dalam memajukan keluarga Islam. Kemudian mungkin next berikutnya adalah akan berbicara tentang akidah, tentang ibadah dan sebagainya. Termasuk akan kita libatkan lagi beberapa pimpinan-pimpinan perguruan tinggi, di mana kalau kita berbicara dengan beberapa pimpinan perguruan tinggi itu muncul kembali motivasi yang kemarin kita dulu gitu ya, ketemu dengan Pak Rektor Komsida, kita memiliki motivasi kembali. Seperti halnya next akan kita datangkan Pak Dr. Sukadiono. Saya alumni UNU Surabaya. Waktu saya masih mengalami untuk Adam UNU Surabaya itu hanya satu petak kecil gitu, dengan bangunan kotak-kotak. Kemudian setelah itu diganti oleh Prof. Zainuddin Maliki. Kemudian setelah itu Pak Sukadiono. Capaian-capaian dengan oleh Pak Sukadiono sangat gila, kata orang itu. Ini kalau tidak gila itu tidak mungkin Surabaya akan membuat rumah sakit umum, akan membuat rumah sakit gigi, dan sedang membangun kalau tidak salah berapa ya, 37 lantai. Itu lantai tertinggi perguruan tinggi di Surabaya, paling tinggi Surabaya itu. Bapak sekalian, tentu capaian-capaian itu tidak begitu saja saya kira dicapai, tapi dibutuhkan ikhtiar dan komitmen bersama-sama antara dosen, pimpinan dan teknik untuk bisa memajukan sebuah persyaratan. Bapak sekalian yang bahwa kita hampir 2 minggu lagi, mohon doanya. Besok saya dengan Pak Jadid ini akan mengikuti workshop kurikulum yang hanya diikuti